Inilah perjalanan umrah kami dari Makassar, kemudian transit di Surabaya. Selanjutnya dilanjutkan ke Madinah. Dan hal ini cukup melelahkan sekaligus memberikan harapan bagi kami.
juga dirubah menjadi seperti di Masjid Ali, kan ini kan baru ya tadi ya. Kalau ini masjidnya masih banyak banget lagi, tapi harus dipotong. Dan kemudian yang terakhir Usman bin Affan, Usman bin Affan itu nama gelar, ada yang tahu gelar apa sih? Betul, yang memiliki dua cahaya. Kenapa dikasih nama ini? Namakan dengan al-musola. Daerah namanya musola karena ini merupakan tempat sholatnya beberapa khalifah rasyidin ya. Tadi kita sudah bilang Ali bin Abi Thalib, kalau di sini lebih tepatnya Rasulullah SAW. Jadi merupakan bimbingan keluar dari jika Rasulullah dari masjid ke arah jika Fitri, Idul Adha, dan sholat yang lainnya beliau laksanakan di tempat ini. Masjid Quba merupakan salah satu destinasi utama baik jamaah umrah maupun haji. Nilai sejarah dan ibadah menjadi alasan utama para peziarah berkunjung ke sini. Masjid Quba terletak sekitar 4 km dari Masjid Nabawi, Madinah. Masjid ini dipercaya sebagai masjid pertama yang dibangun oleh Nabi Muhammad SAW. Di masjid ini juga pertama kalinya dilaksanakan salat berjamaah secara terang-terangan. Ketika pertama kali dibangun, masjid ini terletak sekitar 6 km di pinggiran selatan Yastrib. Nama Madinah saat itu di desa Quba. Saat itu Madinah belum diperluas hingga mencakup desa ini. Pada dasarnya Quba adalah sumur yang di perkampungan yang dihuni oleh penduduk dari Bani Amir bin Auf milik Abu Ayyub Al-Ansari. Unta betina Nabi pertama kali berlutut di sana untuk meminum air setelah perjalanan hijrah dari Makkah menuju Madinah. Menurut cerita bahwa Nabi sendiri yang meletakkan beberapa batu bata tersebut dan para sahabatnya bergabung dengannya. Masjid Quba
dibangun dengan batu bata mentah dan atap dari daun kurma. Mereka bekerja keras membawa batu-batu dan pasir untuk pembangunan, dan Nabi sendiri yang menanggung beban di punggungnya. Menurut Aswadi, fadilah salat di Masjid Quba sangat besar. Ia mengutip hadis dari Ibnu Majah, siapa yang berwudu di rumahnya, lalu ia mendatangi Masjid Quba dan ia melaksanakan salat di dalamnya, maka pahalanya seperti pahala umrah.